Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan channel 78 Farm Jogja. Teman-teman, pagi ini saya lagi nemeni kru sedang panen pacong. Ini di lahan pacong, lahan kas desa yang saya sewa, teman-teman. Ini tanahnya miring, teman-teman. Ini saya sudah berhasil mengkombinasi dengan pisang raja. Ini pisang rajanya sudah bagus, pertumbuhannya bagus teman-teman, karena airnya tidak terlalu kebanyakan, jadi malah pertumbuhannya bagus. Ini pacongnya di antara pisang rajanya ini teman-teman. Sebenarnya dahulu pacongnya dan pisang rajanya ini belakangan nanamnya. Nah, ini panennya tidak kalah kok, si panen pacongnya tetap bagus juga teman-teman. Ini di lahan ini ada singkong karetnya, ada pisang raja, ada kaliandranya di pinggir-pinggir sama gamalnya. Ini integrated farming teman-teman. Nah, ini lahan memang agak ya teman, agak susah airnya, beda dengan lahan yang di barusan saya kerjakan itu. Tapi ini sudah full teman-teman, sudah full pupuk sampai ujung sana. Nah, di belakang saya ini tanaman rumput pacong. Ini tanaman rumput pacong. Ini cuma lebar 7 meter, terus agak panjang. Ini total tanah 2.200. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana saya bisa atau bagaimana nanti saya membangun aset peternakan saya, sehingga saya dapat income itu tidak hanya dari jual ternak, tapi dapat income dari lahan. Baik itu nanti saya bisa jual pakan hijauannya, saya bisa jual bibitnya, bibit pacongnya, ataupun saya bisa dapat hasil dari panen pisang. Nah, kebetulan lahan pacong ini, saya selipi tanaman pisang. Saya nanam pisangnya ada di pinggir-pinggir. Ini jaraknya 3 meter, pinggir-pinggir. Nah, pemikiran saya adalah, kenapa saya nanam pisang? Pertama, perawatannya tidak begitu sulit. Yang kedua, daun pisang seperti ini pun bisa untuk pakan kambing domba. Jantung pisangnya bisa banget. Batang pisangnya yang sebenarnya kandungan nutrisinya rendah pun bisa untuk pakan, asal nanti dicampur dengan yang lainnya. Jadi tanaman pisang ini nanti bisa bermanfaat banyak untuk peternakan saya khususnya, atau nanti rekan-rekan kalau mau coba iseng seperti saya pun akan mendapatkan double income. Nah, saya izin cerita ya, ini yang saya tanam ini jenisnya pisang raja bulu dan pisang kepok kuning. Mau tanam pisang apa saja monggo, itu sebenarnya selera. Ada yang suka Cavendish, ada yang suka barangan, ada yang suka nanti pisang Ambon, monggo silakan. Nah, kebetulan saya tanamnya yang raja sama yang pisang kepok. Nah, ini saya tanam di sela-sela rumput pacong. Nah, saya ngerabuknya atau mupuknya pisang ini sederhana sekali. Jadi hanya dari sisaan pakan di kandang, sisaan pakan hijauan, saya ambil terus dibawa ke pohon pisang. Nah, seperti ini. Ini pupuk alamiah. Kalau di kami namanya rapen. Ini sisaan pakan hijauan, terus kita timbun di sekitar pisang. Nanti ini tinggal ditambahi kotoran kambing. Nah, pisangnya secara normal akan tumbuh dengan subur. Nah, saya panen rumput pacong itu per 2 bulan kita panen. Nah, habis panen pasti saya pupuk. Pupuknya bisa dengan daun-daun kering,
bisa dengan ini kebetulan saya lagi pakai sekam bekas alas kandang ayam. Jadi sekam padi yang ada kotoran ayamnya itu saya taruh di lahan pacong. Harapan saya adalah nanti pacongnya dapat nutrisi pakan lebih banyak. Nah, ketika saya merabuk atau memupuk lahan pacong, otomatis pisangnya pun bisa makan nutrisinya dari yang pakannya pacong. Nah, untuk pengairannya pun dalam kondisi musim kemarau seperti ini, saya mengairi lahan ini minimal 2 minggu sekali. Jadi kebetulan kalau pengairan yang di lahan ini pakai pengairan yang diambilkan dari air selokan besar, terus kita glontor gitu. Jadi nanti pacongnya dapat minum, pisangnya dapat minum. Nah, ini salah satu trik saya supaya peternakan saya nanti kedepannya akan mendapatkan double income. Kenapa saya pilih pisang? Karena pisang itu akan beranak pinak terus. Dan menurut saya pisang itu tanaman mulia. Karena ketika nanti dia panen, dia pasti akan meninggalkan anakan-anakan baru. Jadi saya tidak perlu beli anakan pisang lagi untuk saya kembangkan di lahan-lahan berikutnya. Nah, kedepannya harapan saya dari hasil jual pisang saja itu sudah bisa ngongkosi operasional kandang. Jadi dari hasil jual pisang nanti bisa ngongkosi operasional kandang. Dari hasil panenan rumput pacong, kebutuhan pakan utamanya ternak saya bisa tercukupi. Walaupun ini hanya serat, tapi ketika pacong dicampur dengan daun pisang, itu sudah dapat 2 hijauan. Nanti tinggal nambah 2 hijauan jenis lain, misalnya mau jenis ramban-rambanan atau jenis pakan tambahan lainnya. Ini teman-teman, ini hanya sedikit keisengan saya, karena selama ini banyak sekali dibahas di grup-grup Facebook dunia kambing domba Indonesia yang selalu bertanya, kalau kita pakai hijauan itu nanti kita dapat duitnya dari mana? Nah, ini trik saya. Monggo nanti bisa kalau memang cocok, monggo bisa diterapkan juga. Tanaman selanya bisa pisang, bisa pepaya, bisa jambu, bisa alpukat, atau sayur-sayuran, monggo saja. Yang penting lahannya tidak tunggal. Kalau hanya lahan tunggal, baik itu misalnya rumput pacong, rumput odot, rumput Taiwan, Meksikana, Gama Umami, atau Sansibar dan lainnya, nanti monoton. Nanti akan bisa dapat income hanya dari jual bibitnya saja. Tapi kalau ada tanaman sela, nanti ada kesempatan kita akan mendapatkan income tambahan. Nah, ini salah satu menurut saya keunggulan kalau peternak kambing domba itu mau menanam pakan hijauan untuk ternaknya. Nanti kita geser ke lahan berikutnya ya. Nah, oke teman-teman, nanti kita geser ke arah yang sana. Ini pisang ini baru umur sekitar 5 bulanan saya tanam. Sebenarnya tanahnya ini sangat tidak subur. Ini tanah bekas tanaman tebu. Di sebelah ini masih ada pohon tebu, ini bukan tebu saya, itu tebu punya pabrik gula di Jogja. Terus saya cuman meneruskan sewaan lahan tebu saja. Lahan yang awalnya sangat-sangat tidak subur, akhirnya bisa saya ubah pelan-pelan menjadi lahan yang subur dan menghasilkan. Dulu ini ditanami pisang sama sekali nggak ada hijau-hijaunya seperti ini, karena memang tebu ciri khasnya dia rakus makan unsur hara. Akhirnya saya mau nggak mau harus rutin melakukan pemupukannya juga alamiah sekali. Saya kumpulkan daun-daun kering, saya masukkan, ada sekam bekas ayam pun saya masukkan, kotoran kambing saya masukkan. Jadi
Saya kombinasi antara pemupukan alami dengan pengairan rutin, kok ternyata tanahnya bisa berubah, topsoilnya pun bisa kebangun lagi. Oke, kita lanjut ke sana ya. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakcong, kita selalu ready. Mau berapapun kita selalu ready, karena kita selalu tiap hari panen pakcong, teman-teman. Tiap hari panen pakcong 2 mobil. Jadi bibitnya selalu ready, bibitnya seperti itu teman-teman tumpuannya. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar dan sehat selalu teman-teman. Jangan lupa untuk selalu nonton video kami, karena nanti akan banyak hal-hal yang menarik yang mungkin berguna bagi peternakan teman-teman semua. Bagi yang lagi mau ngawali peternak, jangan lupa untuk persiapkan lahan pakan hijauan dan tanam hijauan sebanyak-banyaknya, sevariatif mungkin.